Halo semuanya, kita melanjutkan materi mining. Di sini kita mulai membahas tentang eh, tipe tambang bawah tanah. Yang pertama adalah long wall mining method. Ini merupakan penambangan dengan mesin shearer ya. Jadi mesinnya itu bergerak maju mundur memotong lapisan contohnya batu bara. Jadi metode ini digunakan untuk bahan galian yang bentuknya seperti lapisan-lapisan yang kemenerusannya itu jelas. Nah, jadi ini akan bergerak maju mundur memotong lapisan batu bara. Kemudian ini hasil potongannya ini akan dibawa ke tempat penumpukan. Ini berputar ya, memotong lapisan batu bara. Dinding long wall bisa sampai besar 300 meter. Ini tergantung dari dimensi lapisan yang akan ditambang. Selanjutnya ada metode room dan pilar. Jadi sistem ini digunakan untuk endapan yang cukup tebal. Jadi seperti ini gambarnya ya. Contohnya ini ada pilar-pilarnya, kemudian ini ada room-roomnya. Jadi ini untuk lapisan batuan, misalnya bahan galian yang ditambang itu dimensinya sangat besar, tebal. Jadi bisa menggunakan metode ini ya. Di sini bisa dilihat ada conveyor belt ya, nanti yang akan naik ke yang akan turun menuju ke ini train haulage. Jadi di sini ditampung, di sini ada kereta yang mengangkut atau lori ya atau apa itu alat yang digunakan untuk mengangkut hasil tambang ini ke permukaan. Jadi di sini bisa misalnya ya, di sini ada mesin yang tadi yang long wall itu shearer, kemudian dia memotong di sini sampai ke sini, bisa seperti itu ya. Jadi dia bolak-balik sehingga terbentuklah saf-saf seperti ini. Nah ini ada open stop method. Jadi biasanya dipakai untuk endapan biji. Jadi sistem penambangan kadang tidak menggunakan penyangga, tergantung dari kekuatan batuan ya, jenis litologi yang ada di sekitar endapan tersebut. Jadi biasanya kalau endapan biji terus litologi di sekitar endapan itu pejal atau kuat atau masif ya. Jadi dan pembuatan tambang bawah tanahnya itu tidak terlalu luas, itu bisa tidak pakai penyangga dengan metode open stop. Biasanya ini ya yang ditambang ini karena endapan biji itu pengayaannya tidak seperti batu bara, jadi bukan berupa lapisan-lapisan yang menerus. Ini jadi di sini hanya diambil di tempat yang mengalami pengayaan yang endapan depositnya besar. Kemudian bisa jadi di satu tempat lain itu ada lagi endapan yang kadarnya bagus, di situ lagi dibuat metode open stop seperti ini. Jadi ini ada beberapa ini ya metode penambangan bawah permukaan. Yang tadi pilar supported bisa disupport oleh pilar, ada roomnya, ada pilarnya, kemudian long hole open stopping, kemudian ada artificially supported, jadi bisa dibuat ini bench and fill stopping, cut and fill stopping, shrink stopping, kemudian ada VCR stopping. Nah, kemudian yang satu lagi adalah metode unsupported. Jadi ada yang pilar, kemudian ada artificial supported, jadi dibikin penyangga ya. Kemudian
ada yang unsupported. Jadi semakin ke sini, ini berarti kekuatan batuannya semakin besar. Nah, untuk mining proses untuk di underground mining, sama ya, awal-awal itu pasti drilling dulu untuk mengetahui penyebarannya di bawah permukaan. Setelah didapatkan gambaran penyebaran bahan galian di permukaan, di bawah permukaan, kemudian bisa ditentukan titik-titik mana atau dimulai ininya ya, apa metodenya dulu, metode apa yang bisa dipakai. Kemudian untuk jika diperlukan dilakukan blasting di situ, lalu loading, hauling, kemudian transporting, lalu diproses. Ini gambaran secara garis besar saja ya. Untuk setiap jenis mineral dan kondisi geologi yang berbeda, tentunya ini juga tahapannya secara umum seperti ini, cuman lebih spesifik itu akan berbeda-beda. Jadi di sini ditentukan apakah dipakai ventilasi, kemudian apakah pakai apa namanya tadi supported itu pakai pilar atau artificial supported atau sama sekali unsupported. Dari hasil drilling sebenarnya sudah bisa diketahui karena jenis batuan yang berada di sekitar bahan galian itu sudah bisa diidentifikasi dari yang pertama geologinya, kemudian hasil drillingnya yang lebih detail. Nah, ini untuk tambang permukaan. Ini yang paling umum ya, yang kita jumpai di Indonesia adalah tambang permukaan. Itu metode yang penambangan yang dilakukan di dekat dengan permukaan. Jadi ada berupa open pit, kemudian ada nanti kita lihat ya jenis-jenisnya. Jadi di open pit ditambang ke bawah lapis demi lapis. Pertama, bahan peledak digunakan jika diperlukan untuk memecah ore. Jadi tidak selalu harus di blasting ya. Masih bisa digunakan metode lain jika memang batuan itu tidak terlalu pejal atau masif. Kemudian setelah dikeruk atau di blasting, kemudian diangkut dengan ini truk pengangkut ya. Nah, untuk penambangan permukaan secara umum ya kurang lebih seperti ini. Yang pertama itu kita pasti mengupas dulu ya. Pertama itu kita clearing area dulu, jadi vegetasi di sekitar lokasi yang mau ditambang itu harus dibersihkan terlebih dahulu. Jadi untuk kenapa tidak langsung sekalian sama overburden diangkut, karena kalau seperti itu tidak efisien ya, itu sangat berat pekerjaannya kalau seperti itu. Jadi pertama vegetasinya dulu dihilangkan, kemudian tanah penutup atau overburdennya itu dikupas. Setelah itu dipindahkan dengan alat berat. Jadi tanah penutup ini tidak dibuang ya, tapi ditampung di tempat lain untuk digunakan kembali pada saat reklamasi. Kemudian setelah itu baru dilakukan penambangan lapisan demi lapisan kalau memang bahan galiannya ini berlapis. Setelah itu dikeluarkan, kemudian diangkut, lalu ditumpuk ke satu tempat, kemudian diproses untuk menjadi bahan galian yang sesuai dengan yang dibutuhkan, bahan mentah. Jadi di sini setelah bahan galiannya diambil, kemudian pada saat reklamasi lokasi bekas tambang itu, maka overburdennya bisa ditimbun kembali di situ ya untuk dilakukan penghijauan, karena bagian tanah penutupnya ini banyak mengandung humus, jadi lebih subur, jadi lebih mudah untuk tanaman bisa tumbuh kembali. Nah, ini adalah beberapa berdasarkan macam material yang ditambang ya. Tambang terbuka dibagi menjadi open pit atau open cut atau open cast atau open mine, yaitu
suatu penambangan yang dipergunakan atau diterapkan untuk endapan biji yang mengandung logam. Jadi ini contohnya, ini gambarnya. Kemudian kuari ini suatu sistem penambangan yang dipergunakan untuk endapan-endapan mineral industri. Jadi contohnya batu gamping, jadi diambil ininya ya, nanti dilihat gambarnya itu berbeda antara open pit dengan kuari. Kemudian strip mine, suatu sistem penambangan yang dipergunakan untuk endapan biji yang letaknya horizontal atau agak miring. Jadi dia dipnya atau kemiringan lapisan endapan bijinya tadi itu hampir sejajar ya, atau miring sedikit. Jadi yang perlu diperhatikan dalam penambangan dengan strip mine yaitu stripping ratio dari endapan yang akan ditambang. Contohnya ini. Kemudian yang keempat yaitu alluvial mine. Alluvial ini berarti dekat dengan sungai atau laut ya. Jadi yang ditambang adalah material alluvialnya, endapan-endapan sungainya. Jadi biasanya ya kadang-kadang ada pengayaan suatu mineral berharga di sekitar alluvial. Ini contohnya tambang timah di Bangka Belitung, itu di laut ya. Kemudian tambang biji besi, kemudian ada tambang intan, ini di sungai. Ini adalah beberapa keuntungan dan kerugian tambang terbuka dibanding dengan tambang bawah tanah. Yang pertama, ongkos penambangan per ton atau per BCM biji lebih murah karena tidak perlu adanya penyangga, ventilasi, dan penerangan. Jadi kalau mau dilihat memang cost yang dipakai untuk tambang bawah tanah itu jauh lebih besar. Kemudian kondisi kerja untuk tambang permukaan lebih baik karena berhubungan langsung dengan udara luar dan sinar matahari. Ya, yang ketiga, penggunaan alat-alat mekanis dengan ukuran besar dapat lebih leluasa karena bekerja sehingga produksi bisa lebih besar. Yang keempat, pemakaian bahan peledak bisa lebih efisien, leluasa, dan hasilnya lebih baik karena adanya bidang bebas yang lebih banyak. Yang kelima, perolehan tambang atau mining recovery lebih besar karena batas endapan dapat dilihat dengan jelas, ya, berbeda dengan yang di bawah tanah. Kalau bawah permukaan, karena kosnya besar, maka harus dipastikan bahwa kadar mineral yang ada di bawah permukaan itu tinggi sehingga menghasilkan nilai jual yang lebih tinggi. Jadi kalau dibandingkan dengan biaya penambangan itu masih ada keuntungan yang diperoleh. Kemudian lebih aman ya pastinya permukaan. Kemudian pengawasan dan pengamatan biji atau grade control juga lebih mudah. Ini beberapa ya kerugian tambang terbuka. Yang pertama, para pekerja langsung dipengaruhi oleh udara dan keadaan cuaca. Jadi biasanya itu ini ya yang jadi masalah adalah debu dari truk hauling, debu dari material ketika terjadi pengerukan material. Kemudian keadaan penggalian terbatas karena semakin ke dalam penggalian semakin banyak OB yang harus dikupas, overburden. Kemudian timbul masalah tempat pembuangan overburden, jadi harus disediakan tempat ya di mana penumpukan overburdennya disimpan di situ. Kemudian alat-alat yang mekanis letaknya tersebar dan pencemaran lingkungan hidup lebih relatif besar. Ini adalah solar evaporasi, jadi metode penguapan ini salah satu metode penambangan ya, contohnya tambang garam. Jadi dia pakai solar evaporasi, artinya penguapan dengan menggunakan sinar matahari. Jadi itu masuk tambang juga ya, garam. Dimulai dengan menempatkan air laut, jadi ke dalam kolam, jadi dibuat dulu kolam yang besar dan dangkal. Kemudian air laut dimasukkan ke dalam kolam, setelah itu terjadi penguapan yang menyebabkan konsentrasi natrium klorida meningkat. Nah, karena konsentrasi di NaCl di air laut lebih sedikit dari 25%, maka kristal garam terbentuk. Ini sebenarnya kolamnya itu hanya untuk mempermudah ini ya penguapan.
sehingga kristal garam terbentuk. Ini halit, ini nama ininya ya, kalau kita kenalnya garam. Saat lapisan ini mencapai ketebalan diinginkan, maka garam sudah bisa dipanen. Nah, seperti itu ya. Ini adalah contoh dari kita masuk ke pembahasan tentang dampak dari pertambangan. Yang pertama itu ada dari ininya ya, eksplorasi, ekstraksi itu penambangan ya, eksplorasi dan penambangan itu efeknya ke lingkungan ya bisa merusak lingkungan, kemudian mendatangkan banyak potensi bahaya ya untuk keselamatan pekerja atau lingkungan di daerah orang-orang yang berada di daerah sekitar tambang. Kemudian ini juga masalahnya biasanya itu ya, material waste, material yang pengotor biasanya disebut seperti itu, di mana disimpan. Nah, itu bisa jadi masalah untuk lingkungan. Kemudian pada saat processing, di transportasi, kemudian ada purification, kemudian manufacturing, itu biasanya mengandung ini ya, pencemaran terhadap air ya, pencemaran air, kemudian udara, dan juga ada pencemaran tanah. Noise, pastinya noise ini mulai dari penambangan sampai di ini processing ya. Udara bisa karena biasanya itu di pabriknya itu akan melepaskan seperti asap ya, seperti itu. Oleh karena itu pabrik ini diberi peraturan supaya letaknya tidak boleh terlalu dekat dengan pemukiman. Nah, kemudian ada panas dari processing itu. Kemudian yang ini yang terakhir untuk ini ya, hasil dari penggunaan bahan tambang itu. Misalnya kalau misalnya sudah dibuat menjadi suatu produk, kemudian produknya ini sudah tidak terpakai lagi, maka akan menumpuk, kemudian terurai. Ada yang juga tidak bisa terurai, ada yang bisa terurai, yang semuanya bisa memberikan dampak yang kurang bagus untuk lingkungan. Jadi ini kalau dari penambangan ya, ada dampak terhadap udara, kemudian dampak terhadap air, kemudian kepada daratan, kemudian pembakaran bahan bakar, itu bahan bakar fosil ya, itu memiliki dampak untuk udara, air, dan ini land. Kemudian other source, natural source. Ini diperkirakan ya, ketika sebelum penambangan ini kan pasti ada bukaan ya, bukaan lahan seperti itu. Jadi sebelum penambangan ini mulus-mulus saja seperti ini, penyerapan air ke bawah itu lancar, kemudian air akan difilter oleh lapisan batuan seperti ini, kemudian akan masuk ke zona reservoir ya. Nah, kemudian setelah terjadi penambangan ini otomatis rona muka buminya akan berubah, morfologi bumi akan berubah, kemudian ketebalan soil ini yang berfungsi sebagai filter ini akan semakin menipis. Jadi air hujan itu tidak sempat disortir, tidak sempat difilter oleh lapisan tanah, itu dengan cepat masuk ke reservoir. Jadi ketebalan filter tanah ini yang berfungsi sebagai filter alami ini semakin menipis. Lalu biasanya ini karena ada bukaan lahan ya, jadi air itu akan semakin akan mengalir dengan cepat. Jadi tidak ada penyerapan lebih sedikit dibanding dengan pada saat sebelum ditambang. Jadi di sini dikatakan bahwa ekstraksi atau penambangan mengurangi jumlah air ini ya, groundwater, kedalamannya,
kemudian natural filtrasinya, ini ya tadi apa namanya, penyaringan alami ini kemudian berkurang, kemudian kontaminasi juga bisa semakin besar. Nah, ini salah satu, bukan salah satu ya, ada 4 macam contoh dari efek lingkungan, efek pertambangan terhadap lingkungan. Yang pertama itu adalah acid mine drainage. Jadi ada air asam tambangnya ya. Kemudian heavy metal kontaminasi, ada kontaminasi logam berat, kemudian proses polusi kimia dari hasil processing mineral tadi, kemudian erosi dan sedimentasi yang semakin besar karena vegetasi sudah dihilangkan. Ini poin-poin penjelasannya. Nah, ini kurang lebih ya alur dari mulai dari penambangan, kemudian setelah di pabrik, kemudian setelah menjadi suatu produk, kemudian produknya ini sudah tidak terpakai lagi. Ini kalau misalnya suatu mineral yang bisa di recycle, maka bisa di recycle lagi untuk kemudian dibuatkan produk yang baru. Ini adalah beberapa ini ya, jadi ini contohnya ya, kita lihat di sini. Ini kemungkinan ikan-ikannya ini bisa mati semua karena adanya polusi ya, terjadi polusi, bisa jadi karena merkuri atau arsenik, atau ini ada kadmium uranium yang berasal dari pencucian di tiling itu bisa mengkontaminasi air ini, apa namanya, groundwater ya, di atau bisa jadi tanah terkontaminasi. Jadi organisme atau hewan-hewan yang ada di situ bisa jadi seperti ini. Kemudian jadi yang pertama itu karena penghancuran ore ini menghasilkan tiling ya. Tiling ini bisa ketika terjadi ditumpuk ya, ada namanya tiling dam. Jadi material itu ditumpuk di suatu tempat, itu bisa mendatangkan atau bisa menjadi polutan untuk di area tersebut ya. Tapi kalau misalnya ada hujan atau ya bisa jadi karena hujan ya, kemudian zat-zat yang bisa menjadi polutan itu ikut tercuci, kemudian mengalir bersama air hujan tadi ke permukaan, bisa masuk ke cekungan yang isinya mungkin air sungai atau air laut bisa jadi, kemudian ini akan merusak dari hewan-hewan yang ada di sekitar situ atau makhluk hidup yang ada di sekitar sungai tadi ya. Jadi misalnya ini di sini ada tiling, kemudian hujan turun ya, kemudian zat-zat beracun yang berada dari sisa-sisa pengolahan ore ini tadi kemudian tercuci, lalu air yang mengandung zat beracun ini mengalir ke permukaan menuju ke cekungan, sehingga cekungan bisa jadi danau atau sungai ya, bisa juga laut, sehingga bisa menjadi major hazard, jadi bisa membahayakan makhluk hidup atau ya lingkungan di situ. Jadi sama dengan ketika smelting ya, smelting ini melepaskan zat-zat beracun seperti SO2, ini gas-gas ya, SO2 dan lain-lain, bisa juga mendatangkan yang bisa menyebabkan terjadinya hujan asam yang bisa merusak vegetasi. Ini adalah beberapa solusi yang ditawarkan, yaitu yang pertama, jangan waste mineral resource. Jadi mineral-mineral itu tidak dibuang ya. Kemudian recycle. Jadi setelah kita manfaatkan, bisa kemudian untuk dilebur lagi. Kalau misalnya dia logam ya, dilebur lagi untuk digunakan kembali.
Kemudian jadi ketika kita sudah bisa reuse, maka kita bisa mengurangi, jadi mineral-mineral itu akan lebih ini ya, lebih awet, karena penambangan juga akan berkurang karena kita masih bisa menggunakan barang yang lama untuk di reuse lagi ya. Nah, ini juga bisa menghemat akan cost karena cost pertambangan ini dan pengolahan mineral ini sangat besar, dan juga bisa mengurangi pengerusakan lingkungan. Jadi bisa mengurangi mining subsides, yaitu runtuhan ya, bisa mungkin karena ada penambangan bawah tanah. Setelah penambangan bawah tanah selesai, itu potensi untuk subsidence turunnya permukaan tanah itu besar. Jadi dengan seperti ini kita merecycle, reuse, ini bisa lebih berdampak baik untuk lingkungan, kemudian mengurangi terjadinya subsidence untuk daerah bekas tambang, kemudian jadi menambah subsidi untuk recycling, reuse, dan finding substitute. Jadi kita mulai mencari substitusi ya. Kalau dulu misalnya kita pakainya dari mineral, misalnya dari logam, kita mulai mengganti dengan mungkin dibuat dengan serat fiber atau yang lain yang punya kekuatan yang tidak kalah dengan yang dipakai saat ini. Jadi bisa lebih save untuk cost, juga bisa save untuk lingkungan. Ini contohnya adalah meredesain proses manufakturnya tadi untuk menggunakan less mineral resource to produce less pollution dan waste. Jadi mineral yang digunakan lebih sedikit, kemudian polusinya dikurangi, dan sampahnya juga dikurangi. Jadi lebih ramah lingkungan dan lebih bersih ya. Kemudian waste mineral ini, jadi untuk misalnya ada waste mineral ini bisa dimanfaatkan oleh ini ya, bisa dimanfaatkan kembali supaya tidak dibuang. Jadi digunakan untuk proses lain, untuk kebutuhan yang lain. Jadi ini bisa untuk solusi yang ditawarkan ya untuk mengurangi dampak lingkungan. Nah, ini contoh dari tailing dam reklamasi tailing dam, kemudian direvegetasi. Ini contoh dari before dan after underground mine. Jadi sebenarnya kalau underground mining karena tidak terlalu banyak bukaan lahan, jadi lebih aman ya, cuman potensi subsides-nya itu tadi besar. Nah, ini before dan after rehabilitasi. Jadi ada penambangan pasir ya di sini. Jadi bisa dibuat untuk tempat wisata atau taman seperti itu. Ini selanjutnya kita ke penutupan. Jadi ketika setelah penambangan selesai, maka tahap penutupan tambang dimulai ya. Jadi tahap penutupan tambang itu di dalamnya termasuk reklamasi, rehabilitasi, remediasi, dan restorasi. Jadi bagaimana program dari perusahaan itu ketika menutup tambang itu memastikan bahwa reklamasi sudah dijalankan dengan baik dan lahan siap untuk digunakan kembali untuk keperluan yang lain. Jadi sudah direklamasi, sudah direvegetasi, semuanya sudah, maka tambang itu bisa ditutup. Jadi reklamasi, rehabilitasi, remediasi, dan restorasi ini semuanya masuk dalam tahap mine closure atau penutupan tambang. Nah, sekian dulu untuk materi kedua atau materi tambang yang kedua ya, pembahasan mengenai tambang yang kedua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.